KPK menetapkan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, sebagai tersangka kasus suap menyuap dengan tersangka Harun Masiku. Dan tentu saja KPK tidak menggubris daripada ancaman Megawati Soekarno Putri yang akan mendatangi KPK bila Hasto Kristianto ditangkap oleh KPK. Dan inilah pernyataan KPK terkait dari apa yang telah menjadi tersangka. Saudara HK bersama-sama dengan saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani. Yang pertama, HK menempatkan HM pada dapil 1 Sumsel, padahal HM berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya dari Toraja. Kemudian yang kedua, bahwa dalam proses pemilihan legislatif tahun 2019, ternyata HM hanya mendapatkan suara sebanyak 5.878, sedangkan caleg atas nama Rizky Aprilia mendapatkan suara sebanyak 44.402. Kemudian seharusnya memperoleh suara dari saudara Nasaruddin Kemas, ini almarhum pada saat itu meninggal. Ini adalah saudari Rizky Aprilia, ya, karena aturan seperti itu saat itu. Namun ada upaya-upaya dari saudara HK untuk berusaha memenangkan HM melalui beberapa upaya-upaya, antara lain saudara HK mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung, kemudian menandatangani surat yang bernomor 2576 tertanggal 5 Agustus 2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan judicial review. Itulah pernyataan Ketua KPK yang baru, yakni Setio Budianto, yang telah menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi, yakni memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yakni Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI periode 2017-2022. Sebelumnya Megawati sesumbar akan mendatangi KPK bila KPK menangkap atau menjadikan tersangka kepada Hasto Kristianto. Ya, Megawati mengatakan bahwa itu adalah kewajiban Megawati sebagai ketua umum partai, sedangkan Hasto Kristianto adalah merupakan sekretaris jenderal PDIP. Dan inilah pernyataan Megawati Soekarno. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu. Saya ngomong terbuka, kalau dia ditangkap, saya hitung apa namanya, si itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya, Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan, siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo, kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Itulah tadi pernyataan Megawati Soekarno Putri yang mengatakan dan sesumbar akan mendatangi KPK apabila Hasto Kristianto menjadi tersangka di dalam kasus Harun Masiku. Dan Megawati mengatakan akan mendatangi KPK. Namun demikian, pada kenyataannya seperti kita ketahui bersama bahwa KPK tidak gubris ancaman Megawati. Sementara KPK mengatakan terkait daripada Harun Masiku yang menjadi buronan sudah diupayakan untuk menangkap Harun Masiku, dan upaya itu telah ada. Kita dengarkan pernyataan Ketua KPK. 2019 sudah pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan
memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Saudara HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara HM dan mengarahkan, memberikan doktrin, memberikan penekanan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak melebar, dan tidak memberikan keterangan yang memojokkan kepada yang bersangkutan. Atas perbuatan Saudara HK tersebut, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 152 Dik 0001 12 2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK dan kawan-kawan, yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka HM bersama-sama dengan Saiful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan. Akan melaksanakan kegiatan secara prosedural sesuai dengan aturan hukum yang ada. Siapapun yang memang ditemukan padanya alat bukti yang cukup untuk dapat dilakukan proses penyidikan tentunya akan ditindaklanjuti oleh KPK, dan KPK tidak bisa mengada-ngada. Kembali rekan-rekan juga baru menyaksikan bahwa saat ini KPK dalam 5 tahun, mulai dari 5 tahun ke belakang ini kan mulai diawasi, dipantau oleh Dewan Pengawas yang Oke, Mas Boy, Anda pernah menyebutkan bahwa ketika Hasto diperiksa pada saat itu ya, Mas, Anda menyebutkan bahwa ini cuma gimmick saja begitu, karena dibuat dramatis, handphone disita, terus buku catatannya disita, tapi statusnya nggak jelas gitu pada saat itu ya, Mas Boy bicara. Hari ini sudah ditetapkan penetapan tersangka. Ini masih gimmick atau tidak menurut Mas? Ya masih gitu. Kalau tidak gini kan saat itu langsung segera ditetapkan tersangka. Toh materinya sama kok sebenarnya. Gitu loh. Itu kan kayak menunggu ini PDIP ini mau bergabung dengan kekuasaan atau enggak kan, jadi gitu. Ketika sudah pasti jadi oposisi maka diproseslah urusan ini. Tapi kalau kemarin kira-kira PDIP gabung dengan kekuasaan bisa jadi nggak akan diungkap juga. Gitu kan. Materinya ini dengan 5 tahun yang lalu sama, bahwa Hasto Kristianto itu diduga mengetahui tapi tidak mencegah, juga uang yang dibayarkan itu terkait Hasto. Kan gitu sebenarnya, itu sudah dipahami oleh banyak kalangan gitu loh sebenarnya. Dan kemarin misalnya itu apa catatan Hasto terkait dengan pilkada juga disita misalnya. Itu kan makanya saya ya ini kan menjadikan KPK lebih pada posisi drama. Ini kan saya perbandingan dengan Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung misalnya menetapkan tersangka Tom Lembong langsung aja gitu tanpa polemik sebelum-sebelumnya gitu. Soal habis itu polemik ya sudah pra-peradilan ditolak, ya udah kita tunggu proses persidangannya kan gitu. Waktu polemiknya kan nggak sampai 2 minggu itu tarik ulur kasus yang Tom Lembong itu. Nah misalnya yang lain kasus perkebunan itu kan bisa heboh, Jiwasraya, Sabri, tambang nih timah yang rangkaiannya itu menjadi sangat besar, kerugiannya 300 triliun misalnya. Itu kan ya masa KPK itu kan ada penyidik dari kejaksaan, masa pimpinan KPK tidak
tanya, bahkan pimpinan KPK juga ada unsur dari jaksa, Pak Tanak, Pak periode kemarin begitu. Tapi ini menjadi sesuatu yang KPK dulu lebih substansi, EKTP itu bisa dibongkar begitu, tapi habis itu menjadi hanya OTT, polemik, terus kemudian jadi di antara pimpinan KPK tidak kompak, bahkan tanda kutip berseteru dengan Dewan Pengawas gitu. Kemarin-kemarin Dewan Pengawas bahkan dilaporkan oleh Bareskrim, oleh pimpinan KPK. Tapi ketika tadi Pak Tesa mengatakan bahwa mereka prosesnya prosedural loh, karena sudah diawasi oleh Dewan Pengawas. Gitu. Ini kalau kita menangkap semua kan menjadi suatu yang antagonis atau saling bertentangan, kemudian saling tidak mendukung klaim-klaimnya itu. Gitu. Jadi makanya saya itu kan sudah langsung pra-peradilan tahun 2020 bulan Januari, bulan Februari sidang Pak Ratmoho kalau nggak salah hakimnya waktu itu, masih ingat saya itu saya minta ditetapkan tersangka Hasto Kristianto dan lawyernya gitu. Tapi tidak dijawab waktu itu, dan kemudian sekarang baru ini kan apapun tidak bisa dinafikan, masyarakat tetap melihatnya ada pro kontra dalam penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka sekarang, karena kita sudah mengingatkan dengan untuk jalan yang benar kira-kira gitu, dengan menyidangkan Harun Masiku enak saja, tapi tidak digubris itu masih. Oke, masih saja terlihat tidak fokus begitu kalau menurutnya Mas Boy ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka KPK. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya satu persatu tersangka yang memakan uang rakyat ditangkap KPK. Alhamdulillah ya Allah. Semoga negara ini bersih dari koruptor ya Allah. Cah sing seneng Lek Hastowi ketangkap kene cah komen cah julali komen yang kene ning samping ki dikomeni cah Lek Hasto ketangkap KPK cah. Alhamdulillah ya Allah, semoga Indonesia terbebas dari para koruptor ya Allah, dan diberi hukuman mati buat para koruptor ya Allah. Amin, amin. Tidak peduli siapa itu ya Allah, walaupun partai Gerindra kadernya yang korupsi, tangkap, penjarakan, kalau bisa hukum mati para koruptor. Amin. Situasi kondisi di rumah Hasto, jadi Sekjen PDIP resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap terhadap Harun Masiku yang masih buron. Kini kondisi rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di perumahan Taman Villa Kartini, Kota Bekasi, Jawa Barat terlihat sepi. Tidak ada penjagaan khusus di rumah berwarna putih ini, hanya dijaga oleh petugas Satgas dari DPC PDIP seperti hari-hari biasa. Inilah kondisi rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Villa Taman Kartini di Bekasi Timur, Kota Bekasi. Pada Selasa pagi, rumah berlantai 2 ini dengan dominasi warna putih terlihat sepi. Rumah dalam kondisi tertutup rapat dan hanya terlihat satu buah mobil yang terparkir di garasi. Satu persatu petugas dari Satgas DPC PDIP datang untuk melakukan penjagaan. Menurut Ketua RW, penjagaan yang dilakukan oleh Satgas DPC PDIP merupakan penjagaan biasa karena Hasto merupakan Sekjen PDIP. RW juga mengatakan bahwa Hasto Kristianto dan istrinya tidak berada di rumah dan sedang berada di luar. Dari informasi, keduanya keluar kota untuk perayaan Natal. Ketua RW mengaku Hasto dan istri tinggal sejak tahun 96 dan selama tinggal di sini Hasto dikenal baik dan sering berbaur dengan warga. Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku yang kini masih buron. Nama Hasto ditetapkan tersangka setelah dilakukan ekspos perkara pada 20 Desember 2024 atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.